Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, ini kerinduan kami. Kami mau mencintai Engkau, sekalipun kehidupan kami sedang tidak baik-baik. Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menolong kami, supaya cinta kami ini bisa terwujud melalui perbuatan dan tindakan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sekarang kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong agar Engkau yang kiranya bekerja dalam hati setiap kami, bantu kami ya Tuhan supaya kami bisa memahami firman-Mu, bantu kami supaya kami bisa mengingatnya terlebih lagi ya Tuhan, bantu kami supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Asuk, Aji, Aceh, Ako, Cawan. Nah, bisanya itu doang. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini dari 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 15. Sorry, sebentar. Satu Timotius 2 ayat 8 sampai 15. Saya mengajak kita untuk membacanya secara bergantian. Saya membaca di ayat 8, Bapak Ibu Saudara bisa membaca di ayat 9. Bergantian terus sampai ayat yang ke-15. Saya membacanya dari terjemahan baru edisi kedua. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan dalam terjemahan, tetapi hal itu bukan berarti firman Tuhan bisa diganti-ganti. 1 Timotius 2 ayat 8 mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Ayat 8, karena itu aku ingin supaya di mana-mana laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ayat 10, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ayat 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Saya ingin mengajak kita melihat satu video. Hey, Chris Medan, berapa harga outfit lo? Outfit ratusan juta, cek dari atas ke bawah nih. Hoodie-nya sekitar 7 juta. Wah, murah banget. Terus di sini ada gelang 4 juta. Hah? Murah banget? Yang paling murah banget nih ya, jam tangan 1,2 miliar. Wah, murah banget. Terus ada celana ya standar lah 1 juta. Hah? Celana robek begini murah banget. Terus ini ada ini Gasper Off-White 4 juta. Kalau ini ya 500 ribu lagi. Sepatu 13 juta. Cincin, lupa ya. Cincin 35, 40. Ada lagi kalung 25, liontinnya 25, 50. Anting 1 juta. Jadi satu badan total adalah Sekitar 1,4 miliar. Wah, murah banget. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya. Siapa di sini yang kira-kira pada pagi ini datang ke gereja, harga outfitnya itu harga pakaian dia pakai itu seharga 1M? Ada? Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat orang memakai baju dengan harga yang setinggi langit tersebut,
apa yang pertama kali muncul dalam benak kita? Ada mungkin yang berpikir, wah bajunya sangat mahal, pasti dia orang kaya. Ada juga yang mungkin berpikir bahwa ngapain sih pakai baju semahal itu sampai 1 M cuma buat beberapa barang doang, rugi bisa dipakai, mending uangnya dipakai untuk beli makan atau mungkin untuk pakai beli mobil saja, lebih tanda petik lebih bermanfaat. Atau juga mungkin ada berpikir sambil berandai-andai gitu, wah kalau misalnya saya pakai outfit atau pakaian seharga itu mungkin saya akan terlihat keren. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun lalu, apalagi khususnya dalam dunia anak muda, itu ada satu tren fashion yang cukup banyak digemari oleh orang. Trennya apa? Trennya disebut hypebeast. Jadi hypebeast ini seperti video yang kita nonton barusan, biasanya orang yang mengikuti tren ini tuh cenderung memakai barang-barang yang mahal. Ya mungkin karena supaya terlihat keren, supaya terlihat kaya, atau mungkin ada alasan lainnya. Nah, dari baju yang dipakai Bapak Ibu Saudara, orang-orang itu bisa memberikan penilaian kepada orang tersebut. Nah, sama seperti ketika ada tren fashion, terus ada orang yang memberikan penilaian, ternyata kita sebagai orang Kristen itu juga punya panggilan yang bisa dibilang mirip-mirip. Tetapi panggilan kita di sini bukan berarti kita dipanggil untuk pakai baju yang mahal, bukan berarti kita dipanggil untuk hanya sekedar terlihat mencolok saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk menjadi seorang saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipanggil supaya kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ketika dilihat oleh orang itu bisa melihat, oh ini pasti orang Kristen, ini pasti orang yang sering datang ke gereja. Tetapi tentu saja panggilan ini tidak hanya berhenti di sebatas penilaian kita mendapatkan pujian, kita terlihat baik di mata orang. Yang paling penting dalam panggilan kita adalah ketika orang melihat kita dengan hal-hal yang kita pakai, dengan keseharian kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita omongkan kepada orang lain, kita dipanggil supaya melalui hidup kita bisa memuliakan Allah. Supaya melalui hidup kita banyak orang di luar sana bisa tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat dua hal dalam kehidupan kita. Kira-kira apa sih hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang Kristen? Yang pertama yang adalah kita sebagai orang Kristen kita perlu memperhatikan yang namanya kehidupan spiritual kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya saya pikir di sini kita setidaknya pernah mendengar atau ada yang baru pertama kali mendengar kata inner beauty. Ada yang sudah pernah dengar? Oke. Ya mungkin untuk yang wanita inner beauty, yang untuk pria inner handsome. Nah, artinya apa? Ketika seseorang dinilai, itu biasanya yang pertama dinilai oleh orang lain itu adalah sesuatu yang terlihat. Dalam hal ini mungkin pakaian, mungkin perilaku yang menjadi kesan pertama, atau mungkin kendaraan yang dipakai oleh orang tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mengenal inner beauty seseorang, untuk bisa melihat sesuatu yang tersembunyi, keindahan yang tersembunyi dari seseorang, itu membutuhkan waktu. Kita perlu kenal dulu, kita perlu lebih banyak bercakap-cakap agar kita tahu kira-kira dari orang ini ada sesuatu yang mungkin tidak dia tampilkan kepada orang lain.
Nah, mungkin sebagai orang Kristen, salah satu inner beauty yang perlu kita perhatikan adalah kehidupan spiritual kita masing-masing. Ketika berbicara tentang kehidupan spiritual, kira-kira apa yang menjadi daya ukur kualitas dari kehidupan seorang Kristen? Nah, saya pikir sebagai orang Kristen, kualitas kehidupan kita terlihat dari kehidupan doa dan pembacaan Alkitab yang kita miliki. Apakah dalam hidup saya sudah cukup menggumuli firman Tuhan, cukup sering membaca Alkitab dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau mungkin ketika kita memikirkan kehidupan spiritual kita, apakah saya sudah cukup berdoa atau saya hanya berdoa pada saat makan atau pada saat akan tidur saja? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita melihat pada ayat ke-8. Di sana Paulus itu ketika dia berkata bahwa supaya di mana laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan, di sana ada sedikit nasihat yang sedikit memaksa orang itu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, di bagian pertama ini, nasihat ini khususnya diberikan bagi kaum pria. Ketika mereka tahu dan mereka menyadari, ya juga mungkin wanita, ketika kita menyadari bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah dan kita telah menerima ajakan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, satu hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah kita jangan abai terhadap kehidupan doa kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah seharusnya kita berdoa? Kalau di ayat tadi kalau kita terus membaca di sana, Paulus sempat menyinggung tentang cara berdoa. Doa itu bisa dilakukan di mana-mana, di mana saja. Tidak harus ketika kita berada di gereja atau mungkin pada saat itu di Bait Allah. Tidak hanya ketika kita berada di rumah, tetapi di mana saja Bapak Ibu Saudara, tidak terbatas pada ruang. Doa yang kita miliki itu harusnya bisa menjadi semacam ritme, semacam nada yang terus ada dan hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak hanya pada saat kita mau makan, seperti saya katakan tadi, atau tidak hanya pada saat kita mau tidur saja. Tidak hanya saat pada kita akan rapat di gereja mungkin, atau mungkin ketika kita sedang hadir di sekolah, apalagi khususnya anak-anak yang aceh-aceh, aku yang anaknya sekolah di Yobel, terus hanya berdoa ketika ada pertemuan orang tua saja. Kehidupan doa seharusnya kita jaga dan pelihara ritmenya dalam keseharian kita. Misalnya setiap pagi, setiap malam kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, di bagian selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di sana juga ada muncul sebuah kesan bahwa Paulus itu mengatakan kalau kita berdoa, kita perlu mengadahkan tangan kita atau mengangkat tangan kita. Nah, mungkin bagi kita kemudian berpikir bahwa wah, selama ini ketika saya berdoa terus saya lipat tangan, apakah kemudian cara saya berdoa tersebut salah? Makanya doa saya yang saya doakan selama 10 tahun dengan lipat tangan tutup mata tidak dijawab oleh Tuhan. Apakah demikian Bapak Ibu Saudara? Tentu saja jawabannya bukan. Ketika Paulus mengatakan bahwa berdoa dengan mengangkat tangan, nah di sini Paulus tidak hanya berhenti berbicara tentang posisi fisik, postur tubuh ketika berdoa. Paulus juga mengatakan, memberi penekanan terhadap postur sikap hati yang kita miliki ketika kita berdoa. Makanya Paulus mengatakan di ayat 8, dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Dengan demikian, apakah ketika kita berdoa kemudian kita tidak boleh berdoa sambil marah? Apakah kita tidak boleh berdoa sambil menangis? Apakah kita kemudian
Ketika kita kesel sama orang, terus kita ingat, oh iya saya mau doa jam 8, terus kita menjadi yang kemudian pura-pura. Oh enggak apa-apa kok, saya baik, saya tidak berantem, hati saya senang. Kemudian kita berdoa dengan sikap yang segala sesuatu seakan baik-baik saja. Ketika kita berdoa, satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita tidak bisa menutupi apapun di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa juga saat kita mengeluarkan marah kita, itu bukanlah hal yang salah. Tetapi ketika kita melihat di Efesus 4 ayat 26 sampai 27, di sana Paulus juga memberikan nasihat tentang marah. Waktu kita marah, janganlah karena kita marah kita berbuat dosa. Jangan sampai ketika kita marah kita tuh kemudian kasih kesempatan kepada iblis. Wah saya marah nih, saya menyimpan dendam kepada sesama saya yang melukai saya. Akhirnya melalui marah tersebut kita menyimpan sakit hati, kita menyimpan dendam, dan mungkin ya kita memikirkan cara untuk membalas orang lain. Doa kita bukan lagi berbicara tentang bagaimana kita bercakap sama Tuhan, tetapi melalui doa kita memohon Tuhan untuk membalaskan dendam kita kepada sesama kita. Dalam kehidupan doa Bapak Ibu Saudara, selain postur tubuh, kita perlu mengingat sikap hati kita. Sikap hati seperti apa yang seharusnya kita miliki saat kita datang menghadap Tuhan, saat kita berdoa memohon kepada Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya saya pikir sikap hati yang tulus adalah sikap hati yang benar saat kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikannya, kita menyampaikan permohonan kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang kehidupan spiritual kita saat ini, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih ingat untuk berdoa kepada Tuhan? Apakah kita sebagai seorang Kristen yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita masih berusaha untuk menjaga kehidupan doa kita? Atau justru ketika kita hidup hari berganti hari, kita cenderung abai tentang kehidupan doa kita. Kita berkata bahwa ya ngapain ingat Tuhan, toh hidup juga sudah susah. Ngapain ingat berdoa, mending bangun tidur, atau mungkin mending saya tidur lebih lama terus saya bisa bekerja daripada saya harus bangun pagi-pagi terus saya harus berdoa kepada Tuhan, buang-buang tenaga. Apakah kita masih memikirkan relasi kita dengan Tuhan? Sebagai orang percaya kita Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk memikirkan, untuk memperhatikan kehidupan spiritual kita, kehidupan doa dan pembacaan Alkitab kita. Tetapi tentu saja sebagai orang percaya kita tahu bahwa kehidupan kita tidak hanya sebatas dalam kehidupan spiritual kita. Tuhan juga memanggil kita untuk hal yang kedua. Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan hidup kita karena hidup kita merupakan kesaksian di ruang publik. Hidup kita merupakan kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya kepada kita semua. Kira-kira misalnya suatu hari kita bertemu dengan seorang yang baru, sebut saja namanya A. Si A ini ketika berbicara dengan kita, A ini suka ngomong, oh saya bukan seorang pembohong, saya tidak suka berbohong, dan dalam hidup saya sering berkata jujur. Tetapi seiring berjalan waktu, ketika kita berinteraksi, ketika kita sering ngobrol dengan orang lain, ngobrol dengan si A, ternyata yang kita dapati si A ini suka berbohong. Dia suka mengatakan hal-hal yang tidak jujur kepada kita. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara kalau misalnya berjumpa dengan keadaan demikian, Bapak Ibu Saudara percaya
perkataan si A atau percaya tindakan si A? Percaya perkataan atau percaya tindakan? Yang mana? Ya, saya pikir pasti kita cenderung lebih mempercayai apa yang terlihat oleh mata kita, apa yang kita alami daripada apa yang menjadi perkataan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita melihat di ayat ke-9. Setelah Paulus itu selesai memberikan nasihat tentang kehidupan doa, Paulus itu kemudian memberikan nasihat yang spesifik kepada para wanita, khususnya dalam hal kewajaran, bagaimana cara mereka itu bisa berpakaian, mereka bisa bertindak dengan baik. Kalau tadi kita baca di sana ada beberapa bagian khusus, mulai dari cara mereka berdandan, cara gaya rambut mereka, dan juga cara mereka berpakaian. Nah, ketika Paulus menasehatkan para wanita tersebut untuk memperhatikan gaya hidup mereka, Paulus memberi penekanan bahwa sebagai pengikut Kristus, mereka perlu memiliki tanggung jawab atas hidup mereka yang menjadi kesaksian bagi sesama mereka. Ketika kita melihat dalam hidup kita seperti yang saya tadi omongkan, seringkali sebelum orang-orang itu mau percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum orang-orang itu mau dengar Injil, yang pertama kali mereka akan lihat terlebih dahulu adalah kehidupan dari setiap kita. Bayangkan ketika kita hendak pergi misalnya mengabarkan Injil, memberitakan kesaksian, terus wajah kita itu datang dengan wajah yang cemberut. Nah, saya pikir orang-orang yang melihat kita itu akan terlebih dahulu menolak kita sebelum akhirnya mereka mau mendengarkan kesaksian kita. Hal ini juga terlihat Bapak Ibu Saudara dalam narasi gereja mula-mula. Apa sih yang kemudian membuat orang percaya, orang-orang Kristen mula-mula itu jumlahnya bertambah? Ya, salah satunya karena pekerjaan Tuhan dalam diri mereka, tetapi juga mereka tertarik dengan kehidupan orang Kristen mula-mula, jemaat mula-mula yang mau memperhatikan sesama mereka. Nah, bagian yang penting adalah ketika Paulus mengatakan hal tersebut, memberikan nasihat adalah bahwa agar orang-orang tersebut itu memberikan kesan yang baik sebagai seorang pengikut Kristus. Jangan hanya demi kesenangannya saja, orang-orang itu akhirnya menolak untuk percaya kepada Tuhan. Nah, dalam bagian teks selanjutnya juga kita menemukan adanya sedikit himbauan dari Paulus untuk yang melarang wanita mengajar dalam komunitas orang percaya. Nah, apakah ini berarti Aji tidak boleh pelayanan atau tidak boleh menjadi pengurus? Tentu saja jawabannya bukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin mengajak kita sedikit memahami apa yang terjadi pada waktu itu. Ya, memang ada penafsir yang berkata bahwa Paulus tidak mengizinkannya karena untuk menghadapi adanya aliran sesat yang waktu itu menyebar di antara jemaat mula-mula. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat sejarah, pada waktu Timotius sedang melayani jemaat Tuhan waktu itu, muncul ada sebuah gerakan baru. Ya, ini terjemahan dari bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai wanita Romawi yang baru. Jadi ada wanita Romawi yang baru, tetapi juga ada wanita Yunani yang lama. Nah, gerakannya seperti apa? Gerakannya itu mirip dengan gerakan feminis. Mereka mencoba untuk memperjuangkan kebebasan mereka, tetapi dalam batasan yang tidak wajar. Misalnya demi mereka bisa bebas, mereka memperbolehkan melakukan aborsi, mereka sedikit mengabaikan tradisi yang ada waktu itu, sehingga pemerintah Romawi waktu itu harus mengambil tindakan untuk menghadapi gerakan tersebut.
Nah, Paulus waktu itu Bapak Ibu Saudara bukan melarang wanita untuk mengajar karena permasalahan gender. Dan kita tahu bahwa dalam kitab Galatia bagi Paulus dia tidak membedakan antara wanita dan perempuan wanita dan pria di dalam gereja. Tetapi yang menjadi penekanan di sini adalah bagaimana kesaksian kita sebagai orang Kristen di muka umum. Bayangkan waktu itu orang Kristen baru terbentuk, gereja baru mulai berdiri dari kelompok-kelompok kecil. Tetapi ketika orang melihat adanya orang dari kelompok tadi mengajar dalam gereja, kira-kira apa yang akan menjadi penilaian mereka? Apakah mereka bilang, wih hebat ya orang Kristennya? Atau justru, wah ini nih kelompok yang ternyata memang bukan kelompok yang baik. Kelompok yang tidak mengajarkan hal yang baik, yang melakukan hal-hal yang keliru. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan kehidupan spiritualitas kita, ketika kita berdoa, ketika kita membaca Alkitab, apakah kita juga memperhatikan kehidupan kesaksian kita di muka umum? Apakah ketika kita berjumpa dengan tetangga kita, ketika kita menjemput anak kita di sekolah, kita terus mengingat bahwa kita adalah murid Kristus? Atau justru kita lupa, kita hanya menjadi murid Kristus di dalam ruangan ibadah ini, terus di luar sana kita gosip, kita minum-minum, kita melakukan segala sesuatu yang bukannya membawa orang, memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di sana, tetapi kita justru menjauhkan mereka. Mereka semakin takut datang ke gereja. Apakah dengan pakaian yang kita pakai, hal yang sepele, dengan perkataan kita, kita telah memuliakan Allah? Atau kita justru menganggap, sudahlah cuma pakai baju, enggak ada masalah apa-apa, cuma gosip dikit tambah bumbu-bumbu, tidak apa-apa, kan yang penting saya senang. Tetapi dampaknya adalah orang-orang itu semakin tidak mau, semakin menjauhi komunitas orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita memikirkan satu pola pikir. Mungkin dalam kehidupan Kristen kita sehari-hari kita sering berpikir bahwa saya berusaha untuk berkorban bagi Tuhan. Ketika kita cinta kepada sesama kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita akan menjaga nama baik orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi. Kita akan berusaha dengan sebisa kita untuk melindungi orang yang kita cintai. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata bahwa kita telah cinta Tuhan, kita mencintai Tuhan, kira-kira hal apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita? Mungkin ada yang berpikir tadi, saya berkorban untuk Tuhan, saya demi Tuhan saya tidak mau pakai baju yang jelek-jelek, demi Tuhan saya berkorban untuk lepas dari kebiasaan gosip. Kita mungkin sering menekankan di kata pengorbanan. Tetapi ketika kita memikirkan lebih dalam Bapak Ibu Saudara, kira-kira hak apa yang kita miliki ketika kita mengingat bahwa kita telah diberikan hidup dan kita telah diampuni oleh dosa kita melalui kematian Kristus di kayu salib. Bisakah kita kemudian berkata, saya berkorban untuk sedikit mengesampingkan keinginan saya bagi Tuhan. Saya berkorban tidak kumpul-kumpul dengan teman saya supaya saya tidak gosip. Bukankah yang kita tahu
yang seharusnya kita pikirkan ketika berbicara tentang pengorbanan Allah adalah kita bersyukur karena Allah telah berkorban bagi kita. Kita bersyukur waktu kita tahu, kita bersyukur karena Tuhan telah menebus saya. Saya tidak lagi mau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ketika saya ingat, saya bersyukur karena saya mendapatkan kehidupan kekal. Saya mau berusaha untuk hidup bagi Tuhan, untuk menjadi saksinya, untuk membawa orang semakin kenal dengan Kristus. Jadi pola pikir kita bukan lagi saya berkorban, saya korban waktu, saya korban uang, saya korban gaya hidup saya korban momen-momen di mana yang seharusnya saya bisa bersama dengan teman-teman saya, tetapi saya memutuskan untuk datang ke gereja, hadir mendengarkan firman Tuhan. Bukan lagi berkorban, tetapi setiap tindakan kita dihasilkan dari buah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena saya tahu saya telah ditebus, maka saya mau hidup bagi Kristus. Bingkai ucapan syukur kita kepada Allah. Biarlah hidup kita Bapak Ibu Saudara dapat menjadi kesaksian bagi sesama kita, sehingga semakin banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mungkin seringkali lalai dalam bersikap. Kami mungkin ya Tuhan seringkali melakukan segala sesuatu sesuka hati kami. Ketika kami berpakaian, ketika kami berinteraksi dengan sesama kami lupa bahwa kami memiliki tanggung jawab sebagai murid Kristus untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong kami supaya dalam hidup kami memiliki pola pikir bahwa dalam segala sesuatu yang kami lakukan itu bukan tentang kami lagi, tapi tentang Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.